kedatangan saya selaku Kepala KUA Kecamatan Lau. Jadi mohon izin Bu, Ibu Sekjam, cara membacanya itu KUA harus kita baca KUA, bukan kuah. Karena kuah itu ya bisa berarti air, di kuah. Jadi cara bacaannya itu dipisah, KUA Kecamatan Lau. Ya, jangan cari mudahnya saja. Sama halnya itu MUI, ada yang mengatakan MUI. Ya. Cara bacaannya itu yang bagus MUI. Ya, MUI. Kalau terkadang kalau salah baca kita salah persepsi juga. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kedatangan saya ingin mensosialisasikan peraturan perundangan pernikahan. Ya, dari situ pernikahan bukan perkawinan. Ya, kenapa? Karena ada yang memberikan istilah antara pernikahan dengan perkawinan. Kalau pernikahan itu manusia yang ingin menyatu, membangun rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Itu diawali dengan pernikahan. Kalau perkawinan, ya, lebih daripada binatang tumbuh-tumbuhan, ya, itu kita terkadang pakai istilah perkawinan. Kemudian yang kedua, tujuan saya ke sini untuk menyelenggarakan, ya, penyelenggaraan jenazah, ya, penyelenggaraan jenazah terkhusus kepada cara memandikannya, cara mengkafaninya, dan cara menyolatinya. Ya, itu ada semua itu. Perempuan dengan laki-laki, ya, dan cara menyolatinya. Ya, mulai daripada tempat berdirinya imam, di mana tempat berdirinya imam kalau jenazahnya perempuan, di mana tempat berdirinya imam kalau jenazahnya laki-laki. Itu ada semua itu. Jadi kalau laki-laki itu berdiri di kepalanya, kalau perempuan berdiri di tengah pusatnya. Jadi jemaah itu dia melihat saja imam, di mana posisi berdirinya imam ini. Kalau di kepalanya sudah ditebak ini jenazah laki-laki. Karena kita kan tidak tahu karena sudah dibungkus apakah laki-laki atau perempuan ini. Jadi jemaah tahu. Kalau tempat berdirinya pas di tengah, wah ini jemaah perempuan. Maka bacaannya juga bacaan laki-laki kita kasih, bacaannya juga kita kasih bacaan perempuan. Terutama pada doa. Kalau laki-laki itu Allahumma ghfir lahu. Kalau perempuan Allahumma ghfir laha. Yang sampai perempuan baru kita mengatakan Allahumma ghfir lahu. Salah lama gitu. Iya, jadi itu ya. Insya Allah teman-teman kita sebentar mengupas dengan tuntas. Iya. Cuma tadi saya dengan Pak Lurah, Ibu Sekjam di kamarnya Pak Lurah mengatakan sulit sekali kita dapatkan sekarang, ya, pemandi jenazah perempuan yang banyak laki-laki. Itu saya survei itu di mana-mana, Bu Sekjam. Iya. Di kampung saya sendiri begitu. Ya. Ini bagaimana caranya nih? Kita cari cara bagaimana caranya supaya setiap lingkungan ada tukang mandi perempuannya, ada tukang mandi laki-lakinya. Ya. Ini tugas kita ini. Ya. Barangkali karena faktor ketidaktahuannya. Ya, faktor ketidaktahuannya sehingga saya berpikir kemarin kalau memang faktor ketidaktahuannya, lebih kita turun mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Ya. Kemudian kita kembali masalah perkawinan. Ya. Sebetulnya, ya, peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 74 ini
sejak 2 tahun yang lalu, ya, sejak 2 tahun yang lalu dirubah oleh Bapak Presiden sendiri langsung yang menandatanganinya, saya lihat. Ya. Jadi di sini mengatakan bahwasanya usia perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ya, 2019. Jadi semenjak tanggal 16 Oktober kemarin tahun 2019 diberlakukan ini, Bu, sejak. Ya. Saya kira sudah tahu semua. Ya, sudah tahu semua. Masalahnya ketika yang bersangkutan mau kawin terus belum mencapai usianya 19 tahun. Karena sebelumnya itu usia perkawinan kalau perempuan masuk usia 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Ya. Sebelumnya ini dirubah undang-undang. Jadi usia perempuan 16 tahun, laki-lakinya 19 tahun sudah bisa menikah. Pas tanggal 15 Oktober tahun 2019 ya, dirubah peraturan itu. Baik perempuannya, calon pengantin perempuannya, begitu dia calon pengantin laki-lakinya harus berumur 19 tahun. Ya. Dan kebanyakan yang banyak-banyak terjadi ini, ya sekitar 30-40%, banyak masukkan permohonan di KUA usianya baru di bawah 19 tahun. Ya, 19 tahun. Maka ini adalah perkara kasus. Kalau kita istilahkan di KUA kasus. Kenapa berkasus? Karena belum cukup 19 tahun umurnya, sudah mau kawin. Ya, sudah mau kawin. Makanya biasa kalau ada begini, kita minta pertama itu pengantar dari Pak Lurah. Ya, pengantar nikah. Kemudian dibawa ke KUA. Sampai di KUA kita lihat, wah ini belum sampai umur, belum cukup umur. Ya. Perempuannya baru umur 18 tahun. Ya. Karena satu hari saat itu kurang umurnya itu ditolak. 18 tahun, 11 bulan, 29 hari itu ditolak. Nanti besok nanti bisa kamu mendaftar. Ya. Ditolak karena memang sistem yang menolak. Sistem SIMK itu sistem SIMK web. Ketika kita mengajukan permohonan langsung ke pusat, dia menolak, tidak bisa minta kata. Ya. Maka kita kasih penolakan. Ya, penolakan. Terserah dia, kita tolak apakah dia mau lanjutkan atau tidak. Ya. Karena pada prinsipnya masyarakat yang mau menikah itu tetap punya hak untuk meneruskan perkaranya. Ya, perkara penolakannya tadi. Jadi terkadang biasa dia bawa ke pengadilan karena memang ada jalan saja untuk menikah yang umur di bawah 19 tahun, tapi dia pengadilan. Ya, ada pengadilan. Kalau di pengadilan dia bawa kemudian dikabulkan atau diterima, ya, maka pengadilan membuat keterangan dan dikasih yang bersangkutan untuk dibawa ke KUA kembali. Ya, ketika kita sampai di KUA, kita baca hasil keputusan pengadilan, ternyata dikabulkan. Ya, pada situ dua hasilnya, apakah dikabulkan atau ditolak. Ketika ditolak, kita tetap menolaknya juga. Ketika dikabulkan dari sana, maka kita proses. Sekalipun tidak cukup umur, jadi ada jalannya Pak, ada jalannya Bu. Nah, ini biasa. Waktu ada pertemuan di Puskesmas Kecamatan Laut, kita kumpul semua, lintas struktural ya. Jadi ada juga dari kesehatan dari Marus, ya, ada dari Komisi Perlindungan Anak KPA, ya. Dia menanyakan, dia menyoroti KUA. Ini KUA kenapa kok sampai dia menerima usia di bawah 19 tahun? Padahal undang-undang yang baru mengatakan harus usia 19 tahun. Ya. Maka dijawab bahwasanya bukan kita yang menerima, tapi itu adalah hasil proses persidangan daripada pengadilan agama.
menerimanya. Maka kita harus tunduk. Ketika pengadilan agama menerima atau menerima mengabulkan permohonannya, maka kita di KUA tidak bisa menolak. Ya. Wajib kita proses karena ini perintah dari pengadilan. Ya. Jadi begitu. Nah, kemudian kedua yang banyak juga terjadi di KUA, masalah tidak samanya namanya di buku nikah dengan di KTP dan KK. Ini juga banyak yang terjadi. Ya. Bagaimana? Insya Allah selama kita ke KUA melaporkan masalahnya, insya Allah ada jalan keluar. Ya. Jalan keluarnya ketika begitu, ada yang tidak sama namanya. Ya. Ada yang tidak sama tanggal lahirnya. Ya. Kalau tidak sama namanya, bisa saja berubah. Tapi dengan akta kelahiran yang baru. Mempunyai akta kelahiran baru, insya Allah kalau di KUA, maka kita bisa merubah namanya, tapi bukan ada lembaran lainnya di buku nikah kita benarkan namanya, pembenaran nama istilahnya. Ya. Nah, begitu juga kalau tidak sama tanggal nikahnya, tanggal lahirnya dengan tempat tanggal lahirnya, ya bisa saja dirubah di KUA, tapi dengan syarat harus mengambil keterangan, ya, duscapil, keterangan tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Ya. Misalnya kalau hari itu duscapil, kita akan langsung merubahnya. Jadi tempat perubahannya di KUA saja. Ya. Nah, kemudian permasalahan ketiga yang banyak juga terjadi di KUA mengenai masalah, ya, perceraian. Ya. Ini kan begini Bu, banyak yang terjadi, ya, bagi perempuan ini, bagi janda, ya. Nanti dia mau mengurus akta cerainya di pengadilan ketika ada pendatang baru, ada pendatang, ada yang melamar, toh, ada yang melamar. Baru dia mau ngurus akta cerainya. Ya. Sementara yang pelamarnya, ya, tanggal nikahnya sudah ditentukan. Kita tanggal nikahnya setengah bulan kemudian, ya. Itu tidak nyampe lagi. Ya. Untuk mengurus akta cerai itu tidak butuh waktu yang panjang. Ya. Jadi makanya saya sampaikan lewat pertemuan ini, kalau ada memang sudah bercerai, ya, kemudian sudah diupayakan tidak bisa juga, ya, maka berkesimpulanlah. Kalau begini, lebih baik saya mengajukan permohonan cerai, ya, sebelum ada yang datang. Jadi begitu ada yang datang, kan ya sudah ada cerainya langsung sudah diproses di KUA. Kalau begitu tadi, ya, situasinya, maka tidak bisa kita proses karena akta cerai pengajuannya untuk cerai baru diajukan. Ya. Apalagi kalau perempuan Pak, ya. Perempuan itu Busyam, ya. Ada istilahnya masa idahnya 3 bulan. 3 bulan setelah jatuh palunya hakim, semenjak di situ kita hitung 3 bulan ke depan, ke belakang, ya, baru bisa diproses, ya, nikahnya di KUA yang bersangkutan. Ya. Nah, bagaimana kalau seumpama 2 minggu di selisihnya orang yang pada belanja, ya, waktu hari hanya, ya, itu sangat sulit sekali. Nah, kemudian selanjutnya mengenai masalah yang banyak di KUA juga mengenai masalah perwalian, ya, perwalian terkadang ada yang menjadi walinya bukan sebetulnya tidak masuk pada jajaran susunan perwalian, dia masuk, ya. Tapi katakan ada kasus yang saya bicarakan, saya sampaikan, ada kasus yang kita hadapi, ada pengantin kemudian yang menjadi walinya itu iparnya. Ya, saya bilang kenapa ipar tak menjadi wali? Dibilang di rumahnya kemarin
sekolah dia sekolah kali, mulai daripada SD sampai tamat SMA, ya. Kemudian dia masih dianggap orang tua, ya. Jadi saya bilang tidak bisa, ya. Ipar itu tidak masuk jajaran perwalian, susunan perwalian. Sekalipun dia yang membiayai sekolahnya, sekalipun di sana tinggal, akan tapi, ya, tetap bapaknya, ya, tetap bapaknya yang jadi wali baru bisa sah nikahnya, ya. Jadi ini juga kasus yang sering kita hadapi di masyarakat. Dan saya kira untuk lebih lebih enaknya saya menyampaikan saja tadi itu kasus-kasus, kemudian nanti kita lanjutkan pada babak pertanyaan jawab. Ya. Sekian saya serahkan kembali kepada Pak Lurah. Sambutan dan sosialisasi yang dibawakan oleh Kepala KUA terkait mengenai peraturan perundang-undangan pernikahan. Jadi untuk mengefisienkan waktu, masuk sesi tanya jawab. Untuk sementara kami buka untuk 2 orang. Kita lanjut saja dulu ke Bapak Ibu yang hadir. Sebentar mungkin dari yang titipannya Pak Imam. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, 2 orang silakan. Ada beberapa persyaratan yang bertambah. Sebetulnya tidak bertambah, tapi agak-agak menghambat katanya, karena untuk yang ingin menikah di bawah umur, seperti yang disampaikan Pak KUA, bisa lanjut ke pengadilan, tetapi di pengadilan ada persyaratan bahwa ada pengantar dari kesehatan, yang dalam hal ini mungkin puskesmas dan dari perlindungan anak. Dari kasus terakhir yang didampingi oleh Pak Imam, pengantar dari kesehatan itu tidak bisa didapat dari puskesmas. Jadi solusi terakhir yang dilakukan melalui dokter praktek. Nah, seperti kita ketahui bersama, kalau pengantar dari puskesmas bahwa itu sebaiknya ini tidak diberikan pengantar karena tidak cukup umur. Karena kan kita tahu bersama bahwa versi dari kesehatan sekarang kan stunting banyak sekali. Penyebab stunting termasuk dari pernikahan dini. Itu yang mereka sehingga kesehatan kayaknya tidak memberikan pengantar. Tetapi dalam hal ini seperti yang disampaikan tadi Pak KUA, bahwa masyarakat punya hak. Jadi itu sementara yang masih ada juga tambahan bahwa katanya informasi di pengadilan yang ingin menikah hanya bisa didampingi oleh orang tua, sedangkan warga di Kelurahan Matiro Deceng hampir lebih banyak masyarakat istilahnya yang pendidikannya di bawah orang tua, sehingga pada saat mengarah ke pengadilan dan tidak didampingi oleh Pak Gala atau Pak Imamnya, itu mereka agak kewalahan. Itu juga termasuk kendala yang terjadi, yang baru-baru ini terjadi di Matiro Deceng. Sementara mungkin sambil menunggu pertanyaan dari masyarakat, itu mungkin yang kami sampaikan ke Pak KUA. Kepada Pak KUA kami persilakan. Ya, menarik sekali pertanyaan daripada Pak Lurah. Dia wakili pertanyaan daripada Pak Galak dengan Pak Imamnya, Imam Matiro Deceng. Sebetulnya pada prinsipnya, ya, memang yang dipanggil itu di sidang ketika usia yang mau nikah itu belum cukup usia atau masih usianya dini, ya. Yang dipanggil itu di sidang adalah orang tuanya, kedua orang tuanya.
plus yang bersangkutan. Iya, plus yang bersangkutan. Iya. Memang di sidang, kenapa kita mau menikahkan anak ta, padahal masih muda. Iya. Itu saya pernah pertanyaannya. Iya. Kalau kita jawab mengatakan saya takut dengan bahaya, karena saya tidak bisa jamin 24 jam. Ya. Terkadang kan sekarang HP kan luar biasa. Ya. Di kamarnya dia bisa berhubungan dengan laki-lakinya. Ya. Saya sudah takut. Terkadang dikabulkan. Ya. Oleh pihak pengadilan. Kemudian anak-anak di sidang yang bersangkutan di sidang. Ya. Jangan sampai dia dipaksa nikah. Ada kejadian. Ya. Itu pengadilan tahu juga caranya mengadili, dia pisahkan antara yang bersangkutan yang mau kawin dengan bapak ibunya. Dia pisahkan waktu sidangnya, ya. Jadi pada saat pertamanya bapak ibunya dipanggil, kenapa? Dia bilang tapi masa bahaya, ya, tak masa bahaya. Kemudian di sidang anaknya, dia bilang sebetulnya Pak Hakim, saya belum mau menikah. Saya masih pingin sekolah, saya masih masuk sekolah katanya. Maksudnya malah juga, tapi dipaksa. Ya. Maka pada saat itu ditolak permohonannya karena tidak sama jawabannya. Iya. Jadi, adapun tadi disampaikan Pak Lurah mengenai masalah pengambilan kesehatan, karena memang saya 2-3 hari yang lalu memang ditelepon sama Pak Imam untuk DC. Dibilang ada kasus keluarga saya ini, saya ngajukan di pengadilan, disuruh ke KPA, Komisi Perlindungan Anak. Disuruh saya sampai di sana ke KPA, disuruh ke puskesmas. Ya. Sampai ke puskesmas, disuruh ke pengadilan. Jadi bolak-balik. Dia bilang bagaimana ini? Saya bilang, tolong setiap instansi yang kita datangi tanya, ya, untuk apa saya ngambil di puskesmas umpama, ya. Kemudian tanya orang puskesmasnya, kalau kita ke sana, saya disuruh ke sini oleh KPA mengambil keterangan sehat, ya, keterangan memang memungkinkan kawin, ya. Kalau ada itu kan sudah diberikan izin sama KPA, tembus ke pengadilan, baru pengadilannya, ya, memproses, ya. Dan memang kalau kita pikir-pikir Pak, ya, karena perceraian itu pengadilan sekarang sangat tinggi sekali, ya. Marus itu berada di urutan kelima, ya, tingkat perceraiannya, ya. Marus, pengadilan Marus itu dicari tahu apa penyebab perceraian yang sehingga tinggi sekali, ya. Ternyata yang mendominasi itu perceraian usia di bawah usia muda, ya, masuk 19 tahun. Ada juga yang di bawah 19 tahun yang diterima permohonan sama pengadilan. Inilah yang mendominasi, ya, perceraian di pengadilan agama Marus, ya, itu. Kenapa? Karena memang usia muda itu masih usia label, ya, usia yang sedikit-sedikit cepat emosional, ya. Tidak ada perhitungannya, tidak ada pertimbangannya. Lain yang usia yang 20 tahun, 21 sampai 25 sudah mantap pertimbangannya ketika ada perkara keluarganya. Ya. Kalau usia muda langsung dia bilang, kalau begitu bercerai lagi. Ya. Nah, bilang Tommy suaminya, iya, kalau begitu saya ceraikan kamu, sudah jatuh talak. Ya. Jadi tidak ada, ya, pemikiran yang matang. Kemudian, ya, pasal apa tadi lagi? Ya, pendampingan sama dia. Jadi saya minta kepada penggalaknya atau bapak imamnya, ya, turun kerjasamanya. Dan saya melihat memang begitu. Pak Galaknya memang rata-rata mendampingi. Seperti yang terjadi sekarang kan, Pak Galaknya galak-galak, ada sidang warganya sekarang, ya, dia ke sana mendampingi,
Ya, dan alhamdulillah rata-rata yang pegawainya dan imamnya memang aktif, ya, aktif mendampingi warganya. Ya. Terkecuali biasa ada warga yang apa istilahnya, dinas singadena, ya, dinas singadena. Artinya ketika ada penerbangan begitu, isalki, singadeta. Insya Allah ko isalki, singadeta, ya lancar itu, ya lancar. Karena itulah tujuan pembayaran wandika. Ya. Ibu Sekjen saya sampaikan bahwasanya pembayaran pencatatan nikah itu, ya, ke kas negara hanya 600. Ya. Tapi kenapa kita melampaui 600? Itu karena ada jasa-jasa imam, jasa galla, ya, yang kita mau bayar. Kenapa? Karena dia mengurus. Ya. Mulai empat Cina, kami ini Pak Imam, atau ada memang Pak Imam datang, ya, dia simpan pekerjaannya, ya, demi untuk acara hajatan kita, ya. Ini semua ini, kemudian dia langsung mengurus menemani kita ke KUA, ya. Jadi saya sampaikan juga ke masyarakat bahwasanya ketika ke KUA bermohon untuk menikah, ya, tolong hadir juga yang bersangkutan yang mau menikah, ya. Karena kita pada saat mengajukan permohonan itu ada verifikasi, ya. Verifikasi ini tidak bisa dijawab galaknya atau imamnya ketika yang bersangkutan tidak ada, ya. Makanya diwajibkan hadir yang bersangkutan yang mau kawin ketika ada verifikasi di KUA, karena dia bisa menjawab, ya. Contohnya, ya, ada kasus kemarin beda di tanggal kelahirannya di jasanya dengan kakak KTP-nya. Ya. Kita tanya pegawai di mana nih, dan tidak ikuti, pergi bekerja. Ditanya tidak tahu juga, ya, tidak tahu. Jika seandainya bersangkutan datang maka bisa tuntas pada itu juga, ya. Ketika tidak ada yang bersangkutan maka kita tidak bisa tuntaskan, nunggu lagi hari berikutnya, ya. Jadi saya minta kepada kita semua, apakah anak atau kemanakan atau ke kampung tak, selingkungan tak, kalau ada yang mau menikah, terus mau mengajukan permohonan menikah, tolong yang membawa permohonan itu adalah yang bersangkutan yang mau menikah, kemudian tidak apa-apa, pegawai itu ke imamnya mendampingi yang bersangkutan. Iya. Karena kenapa? Memang perlu pendampingan karena pegawai sudah tahu betul, iya, posisi kawah. Dan terkadang yang mau menikah biasa tidak tahu di mana kawah ini. Iya. Tapi kalau kuai mana cari banyak di getaran. Iya. Saya kira itu aja dari saya. Jangan sampai ada yang mau bertanya. Silakan. Bisa terbit buku nikah melalui sidang isbat. Tapi kadang masyarakat Tony teman-teman. Nah, jadi LMBU pengantar isbat di situ juga yang kadang ada terjadi pakawa di masyarakat. Mungkin juga ada tambahan yang bisa disampaikan bahwa kita sama-sama juga harus pahami bahwa sekarang semuanya serba administrasi. Jadi bukan sama sekali pemerintah berniat mempersulit, tetapi kenyataannya sekarang semua hal harus terbukti dengan administrasi, baik akte kelahiran, buku nikah. Biasa malomo mah nikah siri atau kesepuhnya, tapi sekarang tidak ada jalan. Sebaiknya semuanya melalui proses administrasi. Kepada mungkin Pak Kawah ada penjelasan mungkin supaya kita sama-sama bisa pahami, supaya Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan ke tetangga-tetangga bahwa sekarang terkait mengenai akte kelahiran ada jalannya untuk dibuatkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Lurah. Jadi perkawinan itu pernikahan ketika ada orang yang sudah menikah, bertahun-tahun sudah menikah, kemudian tidak ada buku nikahnya. Ya. Pertanyaannya, apakah bisa mengurus buku nikah sekarang? Ya. Bisa, jawabannya bisa. Tapi harus melalui sidang isbat. Ya. Jadi orang yang pernah menikah
bisa mendapatkan buku nikah dengan cara lewat isbat nikah. Di mana isbat nikahnya di pengadilan agama harus di sidang. Ya. Hasil isbat itulah ketika dikabulkan, diterima, itu yang dibawa ke KUA. Sampai di KUA kita periksa, maka kita proses buku nikahnya. Ya. Di buku nikahnya kita berikan tanggal nikahnya sesuai nikahnya dulu. Ya. Maka itu kalau lewat isbat nikah, ya, pernikahannya itu kita tanggal pernikahannya itu kita berlaku surut ya. Artinya kalau 10 tahun yang lalu nikahnya itu yang kita masukkan dalam buku nikah selama lewat isbat nikah. Ya. Jadi tidak ada kesulitan kalau kita mau punya buku nikah selama kita mau mengurus. Kemudian yang menjadi masalah ketika seperti sampaikan tadi Pak Lurah, ya, bisa orang tua yang anaknya menginginkan akta kelahiran karena sudah masuk sekolah. Ya, bagaimana caranya ini? Ya. Maka kalau ada kasus seperti itu tetap mengajukan ke pengadilan. Ya. Pengadilan dengan 2 permohonan. Permohonan isbat nikah sekaligus permohonan cerai. Ya. Jadi ke pengadilan saja Pak. Misalnya pengadilan itu tahu. Iya. Pengadilan tahu ketika ada yang masaran, bisa sekarang. Ya. Anaknya jadi korban. Karena anaknya mau buta akta kelahiran untuk mendaftar di sekolah, tidak ada bisa dikasih akta kelahiran karena tidak ada buku nikah bapaknya, orang tuanya. Maka itu tadi mengajukan ke pengadilan isbat nikah sekaligus perceraian. Ya. Jadi pernah terjadi kalau begitu situasinya, maka satu sidang 2 hasilnya. Ya. Sekali sidang 2 kali jatuh palu. Ya. Jadi sidang pertama diisbat, disahkan dulu nikahnya. Ya, Pak Hakim ya jatuhkan palu. Ya. Maka sudah sah pernikahannya. Pada saat itu juga Pak Hakim ya, menjatuhkan palu perceraiannya. Ya. Perceraiannya. Maka kalau begitu sudah bisa diproses. Ya, sudah bisa diproses. Ya. Itu pertanyaan tadi perlu yang disampaikan kepada saya. Kemudian ada pun yang saya sampaikan, ya, masalah disiplinisasi. Ya. Ini disiplinisasi 2 macam. Ada disiplinisasi camat, ada disiplinisasi pengadilan. Ya. Jadi ada 2 macam disiplinisasi di KUA. Disiplinisasi camat, kemudian disiplinisasi pengadilan. Ini perlu barangkali kita juga tahu. Jadi maksud disiplinisasi camat ketika orang yang mau kawin, ya, orang yang mau kawin mengajukan permohonan, ya, kemudian tanggal nikahnya tidak cukup 10 hari. Artinya dia memasukkan permohonan hari ini, kemudian tanggal nikahnya katakan tanggal 30. Itu kan tidak cukup 10 hari kerja. Iya. Maka itu dikenakan persyaratan tambahan, harus ada disiplinisasi camat. Disiplinisasi camat kalau tidak cukup 10 hari, ya, permohonannya antara masukkan permohonan kemudian tanggal nikahnya. Ya. Kemudian ada pun yang makan disiplinisasi pengadilan ketika tidak cukup umurnya. Ya. Itu disiplinisasi pengadilan. Jadi orang yang mau kawin kemudian belum cukup umurnya 19 tahun, ya, dianjurkan atau disarankan untuk mengambil dispensasi pengadilan di pengadilan agama harus. Ya. Saya kira begitu ya. Jadi makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita ada keluarga, ada anak kita mau kawin, ya, perlu sekali itu dihitung-hitung. Cukup 10 hari ini, kalau tidak cukup, ya, maka terpaksa kita ya dikasih lagi persyaratan tambahan, yaitu dispensasi dari camat. Ya. Kemudian yang perlu juga diperhatikan sekarang, ini saya sering sampaikan kepada peserta kursus Jatim.
ya, bahwasanya sekarang kan kalau kita mengadakan panitia belanja, di situ kita tentukan semua, ya, tentukan semua antara hari hanya kapan kesepakatan kita, ya. Biasa ada orang tuh mengatakan tanggal sekian, ya, karena cuaca waktu kasih waktu ya. Ya biasa kan kita ikut sama situ, ya. Tapi yang saya sampaikan di sini ada satu hal yang perlu kita barangkali pertimbangkan mengenai masalah hari hanya nanti, ya. Yang paling bagus itu ketika mau menentukan waktu hari nikahnya, ya, kita tanya dulu pihak calon pengantin perempuannya, ya. Kita tanya calon pengantin perempuannya bahwasanya pada hari itu, tanggal itu, apakah tidak berhalangan jadi? Toh? Tidak berhalangan, kan terkadang kan biasa tidak diperhitungkan itu. Iya. Harus kita tanya, apakah tidak berhalangan? Kalau seumpama, kalau tanggal-tanggal itu kan dia sudah tahu, Bu, ya, perempuan, dia tahu tanggal sekian saya berhalangan. Iya, datang tamuku. Iya. Itu yang perlu dipertimbangkan, diperhitungkan, ya. Pada kenapa? Di situ di tanggal hanya kemudian datang tamunya berhalangi, bagaimana caranya? Ada istilah mapacing. Mapacing itu luar biasa sekali, ya, bersuci. Bagaimana caranya bersuci sementara tamunya datang berhalangan, ya? Dikasih mengaji, ditamatkan khatam Al-Qur'annya tuh. Bagaimana caranya dia mengaji sementara dia berhalangan, ya? Sekalipun ulama membolehkan membaca Al-Quran bagi yang berhalangan, ya. Tapi pembolehannya itu dua macam. Ada yang mengatakan bisa, ya. Ada yang mengatakan bisa selama hatinya dia mengaji, ya. Dalam hati dia baca Al-Quran bisa, ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian kedua, ya, malam pertamanya susah berhalangan, ya. Itu kalau kita orang tua memilih waktu itu silahkan saja, ya. Bagaimana yang bersangkutan kalau malam pertamanya masih berhalangan, malam kedua masih berhalangan, malam ketiga masih berhalangan? Kenapa? Karena memang baru hari pertama datang halangannya, tamunya. Nah, berapa hari halangan? 7 hari. Ada gimana nih? Lagi depan rahasia putih perlu, iya. Untung kalau dia taat, ya, jangan sampai dibilang ayat korupsi roh, bahaya, ya. Kan ada juga itu lampu merah, lampu hijau dia tabrak semua. Ya. Kalau dia melihat lampu merah menyala berhenti, bagus dia. Tapi kalau dia tidak ada lampu merahnya, lampu hijau, pokoknya lampu hijau semua. Itu barangkali kita ini perlu pertimbangkan, ya, pertimbangan situ ya. Saya kira begitu, Pak. Ya, bagaimana? Ada yang ingin disampaikan? Jadi saya sedikit tambahkan, saya pernah mengalami pengalaman, Pak, itu terkait masalah pernikahan anak saya baru kemarin bulan Maret, ya. Bayangkan saya punya acara pernikahan dilamar di bulan Juli, sampainya di bulan Maret baru bisa dilakukan karena ketemunya ini waktu. Saya bertahan karena jadwal haid anak saya itu belum saya tahu karena dia tidak bertugas di Kabupaten Maros ini, tapi dia di Provinsi Pontianak. Sehingga saya nanti dudukkan saya punya anak, jadwalnya kapan kita punya haid baru ada jawaban. Saya diborongi waktu itu dari pihak laki-laki bahwa tapi untung dari pihak laki-laki ada orangnya petingginya Depak Provinsi, sehingga itu yang bela saya bahwa itu benar katanya orang tuanya si Ananda Nindya. Karena ketika anak kita menikah pada jadwal
hari H tiba-tiba haidnya datang, itu tidak dibenarkan sebenarnya dalam agama untuk melakukan berlangsungnya pernikahan. Karena itu tadi alasannya, pertama tidak bagus, yang kedua mungkin jangan sampai anak-anak kita itu gegabah itu. Jadi bagus kalau agamanya bagus suaminya, tapi kalau misalnya tahu marendretona, ya marendretona, dia Japani, itu yang perlu. Bagaimana nanti keturunannya? Saya kira itu yang perlu menjadi pengetahuan kita semuanya, karena tidak semua orang bisa tahu ini. Iya, tidak semua. Jadi itu tugasnya PRW, memang guru gede atau Pak RW PRT. Iya, si bawa Pak Imam napa menjadi zaman ini. Karena itu kita yang pertahankan. Apa tuh kalau orang masyarakat biasa tidak tahu memang. Padahal kalau agamanya minim tidak. Saya itu hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan saya serahkan kepada Pak Lurah untuk melanjutkan kegiatan ini. Ya, makasih Bu Sekcam. Ada tambahan dari? Ada lagi tambahan dari Pak Kuat kan? Jadi tambahan yang saya mau sampaikan perihal buku nikah yang hilang, yang rusak. Ya, kalau rusak buku nikah tabu Bapak hilang, tolong ke kantor, ya kantor Ki. Kalau hilang nanti di kantor dikasih pengantar ke Kapolsek polisi untuk mengambil keterangan hilang dari kepolisian. Ya, kemudian kalau rusak bawa buku nikahnya yang rusak ke kantor, di bawa kantor. Itu akan ditarik yang rusak buku nikahnya, kemudian diganti dengan buku nikah baru. Ya. Kalau seumpama namakan api, ya makan api, itu pun ngambil keterangan daripada kepolisian. Ya. Kemudian yang salah, ada kesalahan namanya, ada kesalahan tanggal lahirnya, tolong dibawa ke kantor. Jangan kita, kan ada juga Bu Sekcam, ada juga dia membenarkan namanya dan di TPS itu tidak bisa sama sekali. Iya, itu dokumen negara tidak bisa kita TPS, tidak bisa kita mencoret, tidak bisa kita membenarkan. Yang berhak membenarkan adalah pihak KUA dalam hal ini. Iya, pihak KUA. Jangan dicoret gitu. Iya. Kemudian kita benarkan mata. Bahasa ke KUA. Ya. Kemudian diperhadapkan nanti kita ya ganti buku nikahnya. Ya. Kemudian selanjutnya jangan sampai ada yang mau disampaikan Pak Haji Sukri. Ya. Ini Pak Haji Sukri ini Bu Sekcam, penghulu daripada KUA Kecamatan Laut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sekjan, Bapak Lurah, Kepala Kantor Pusat Agama, para pegawai kantor Lurah, Ibu, Bapak-bapak Kepala Lingkungan, Ibu pelaku penyelenggara jenazah, sama-sama berbahagia. Sebenarnya dari tadi juga saya mau bicara, tapi baru diberikan. Perlu barangkali saya sedikit sebelum saya sampaikan. Kenapa saya katakan tadi itu, saya 24 tahun jadi kepala KUA, karena ada aturan tidak boleh lewat 8 tahun, maka saya menjadi penghulu. Dan penghulu itu tidak boleh menjadi kepala KUA kalau bukan penghulu. Ya. Jadi kurang lebih 3 tahunlah saya menjadi penghulu. Berbicara masalah peraturan perundang-undangan pernikahan, ada beberapa tadi berhalangan. Semestinya ada di tempat ini. Dan yang mengantar ke pengadilan yang punya tugas keluarganya. Apabila kepala lingkungan yang mengantar ke sana hanya membantu, nah, paling di luar dulu.
kepala lingkungan, semestinya keluarganya. Disinilah tempatnya perlu menerima pengetahuan. Kenapa? Yang biasanya menjadi pelaku di bawah adalah kepala lingkungan dengan imam lingkungan, tetapi bukan tugas pokoknya, bukan juga kewajibannya. Dalam aturan itu kapan kepala lingkungan dan imam lingkungan membantu, bukan sebagai kepala lingkungan akan tetapi sebagai membantu keluarga. Kapan dikatakan kepala lingkungan yang membantu, itu pelanggaran besar dalam aturan. Jadi saya mau bicara masalah peraturan, Pak, perundang-undangan pernikahan. Ada 2. Selain itu adalah kebijakan. Kapan tidak diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan berarti pelanggaran dan tidak tercatat di KUA. Yang kedua, kapan tidak dilakukan sesuai dengan aturan agama, tidak sah pernikahannya. Artinya bisa saja zina. Ini perlu barangkali kita tahu. Jadi saya kira selama ini banyak peraturan-peraturan kita langgar. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama tentang persoalan masalah umur dan lain sebagainya. Banyak semestinya perlu kita pertanyakan. Saya kasih contoh. Menikah di Makassar atau di tempat lain. Jadi saya ulangi, menikah di Makassar atau di tempat lain, kenapa tidak menikah di wilayahnya? Kenapa? Karena ditolak dari walinya, maka menikahlah di Makassar. Sedangkan persyaratan pernikahan, syarat nikah ada wali. Siapa menjadi wali? Itu perlu Pak Imam Pak Lingkungan perlu dipahami itu. Siapa? Apakah ini sah pernikahannya? Pada umumnya masyarakat mengatakan sudah jadi menikah. Tapi pertanyaannya, apakah sah secara agama? Apakah zina atau bukan? Itu. Yang kedua, biasa terjadi juga nikah soro. Ini juga biasa terjadi. Semestinya dipertanyakan ini, Pak. Banyak terjadi. Alasannya nikah soro mungkin karena hari H itu tadi. Tapi sudah nikah dilarang sama-sama tidur. Ini perlu juga ditahu ini. Alasannya kenapa? Kapan dia sama-sama tidur, kapan sudah melaksanakan nanti duduk pengantin, dianggap bahwa tidak bercahaya. Itu pernah saya tanyakan. Persoalannya haknya orang dihalangi. Siapa yang dosa? Ini perlu juga ini dipahami. Ada juga biasa terjadi hamil. Ada yang mengatakan tidak boleh menikah karena hamil. Ada yang mengatakan boleh menikah kalau bukan dia menyimpan, tetapi bisa menikah setelah tapi tidak bisa digauli setelah melahirkan, menikah kembali. Ada yang mengatakan menikah kalau dia menyimpan boleh digauli. Ada juga mengatakan tidak boleh menikah. Nah, ini perlu ditanyakan kepada kami semua. Saya kembali, ada tadi keterangan dari pertanyaan dari Pak Lurah. Persoalan tadi nikah pertama resmi, nikah kedua tidak resmi. Ada sedikit pengalaman, Pak. Banyak kasus saya dapatkan. Pertanyaannya, apakah menikah orang ini yang masih ada istrinya, dia menikah? Ataukah dia sudah cerai? Ataukah dia sudah meninggal istrinya? Ataukah suaminya? Banyak terjadi, Pak. Menikah dulu, belum cerai dia menikah, sedangkan ada anaknya. Tadi penjelasannya tentang isbah. Kalau dia belum cerai, dia menikah, ada anaknya, tentu pertanyaannya anaknya bagaimana? Nah, ini juga. Kenapa? Pengadilan tidak bisa memutuskan setelah ada putusan dari pengadilan. Begitu juga meninggal dan sebagainya. Nanti bisa dicatat atau diterima oleh pengadilan
setelah putusan pengadilan. Sedangkan ini sudah ada anaknya. Nah ini juga ini kan tidak bisa. Nanti sesudah ada putusan pengadilan baru dikatakan menikah. Sedangkan 1 tahun yang lalu ada anaknya. Nah ini tidak boleh. Harus sesudah ada putusan. Saya kira itu perlu dipahami bahwa kita ini diatur oleh undang-undang dan diatur oleh agama. Undang-undang tidak tercatat di KUA berarti pelanggaran dari undang-undang. Kenapa? Banyak hal-hal tidak dicatat di KUA. Termasuk tadi masih ada istrinya, belum ada putusan pengadilan. Termasuk karena di bawah umur dan lain sebagainya. Saya kira itu. Kemudian saya barangkali bisa tambahkan, terutama Pak Lingkungan, Pak Imam, tidak dilarang ke KUA, tetapi kapan ke KUA dianggap bahwa menemani keluarganya. Yang kedua, kapan ke sana Pak? Tolong sama-sama yang bersangkutan, seperti yang dikatakan oleh pegawai tadi, bahwa kapan ada diperlukan data-data, kita pulang balik. Kenapa? Kita tidak tahu. Apalagi yang terjadi banyak ini tidak cocok dengan namanya karena akibat pelakunya dulu. Waktu 30 tahun yang lalu, Pak Lingkungan ke kantor lurah, ke kantor desa, tetapi dia tidak ada data-data diambil dari yang bersangkutan. Sampai di Pak Lurah, siapa namanya? Pak Lurah bertanya, siapa namanya? Dia bertanya, akhirnya nama kecilnya disebut, salah namanya. Tidak seperti sekarang, harus ada KTP, ada KK dengan akte kelahiran. Jadi yang kedua, mohon Pak Lingkungan, Pak yang pelakunya, kalau ada orang lain secepatnya ada kelahirannya. Sebab siapa tahu nanti diurus mau nikah. Nah, kedua, perlu saya sampaikan, kalau ada saudara-saudara kita, apa laki-laki atau perempuan, dia masih muda, diusahakan bagaimana baiknya rujuk dengan baik. Sebab tahu nanti, sebab ada terjadi suaminya merantau, dia menganggap bahwa sudah cerai, padahal belum cerai Pak. Suami tidak pernah mengatakan saya sudah ceraikan secara hukum dari pengadilan. Kalau masih bisa diperbaiki. Kalau sudah tidak bisa, sebaiknya cepat ke pengadilan. Siapa tahu ada yang encer dia. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambahan yang saya bilang tadi Pak Sukri itu kasus, ya kasusnya seperti itu. Kemudian ada juga kasus yang sering muncul di KUA ketika suaminya bepergian, kemudian kawin di sana, di tempat perantauannya, ya. Dibedakan, dia tahu, istrinya tahu. Kemudian begitu ada yang melamar, dia terima juga. Dengan alasan suami kan sudah kawin di sana. Ya. Kalau menurut agama, pernikahannya ini tidak sah. Karena kenapa belum diceraikan sama suaminya? Ya. Kalau dengan alasan sudah beberapa tahun dia kesana di merantau, ya. Sudah beberapa tahun di merantau, 10 tahun atau di atas 10 tahun, ya. Dia tidak datang, kemudian dia sudah kawin katanya di sana, maka dia ambil jalan juga untuk menerima si pendatang baru. Sebetulnya itu tidak bisa, ya. Nanti betul-betul ada keterangan cerai dari sana, ya, baru bisa kawin sepihak istri, ya. Nah, kemudian kedua yang saya sampaikan mengenai nikah itu, ada sering kita dengarkan istilah nikah siri. Nikah siri sebetulnya itu berangkat daripada bahasa Arab, bukan sirri, double R-nya. Sirri itu rahasia, ya, rahasia. Terjemahannya, jadi cuma kita meniadakan satu R-nya, ya, menjadi nama kawin siri.
ataukah kawin di bawah tanah. Ya. Perkawinan ada dua macam. Ada siri, yang sirinya ini perkawinannya tidak melalui KUA atau administrasinya tidak diurus. Ya. Cuma dia tunaikan masalah sahnya menurut agama. Ya. Agama itu misalkan kalau supaya ada pihak yang mau kawin laki-laki perempuan, hadir, kemudian wali, kemudian saksi 2 orang, kemudian ada ijab kabul, ya, ada ijab kabul, itu sudah sah menurut agama. Tapi belum sah menurut negara. Karena kenapa? Tidak ada, dia tidak mengurus administrasi pernikahan. Nah, itu disitakan siri. Ya. Adapun perkawinan biasa di Makassar, barangkali sudah ada yang tak di sini, istilah kampung pisang. Ya, kampung pisang. Kalau dia kewalahan mengurus administrasi biasa di KUA, karena banyak sekali memang dia punya masalah, ya, dia sekalian ambil jalan pintas. Dia ke apa? Kampung pisang. Ketahui dah, bahwa saya sampai ke sini, kampung pisang itu pernikahannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ternyata kami di sana tidak ditahu oleh walinya. Sementara wali itu dalam nikah termasuk unsur rukun. Kalau ada unsur rukun tidak ditunaikan maka tidak sah nikahnya. Ya. La nikah illa biwaliyin. Kata Rasulullah, tidak sah nikahnya seseorang ketika tidak ada wali. Ya. Nah, ini juga masalah ini. Nah, sampai-sampai itu di kampung pisang bikin juga buku nikah, selembaran, ya. Itu tidak menjamin keabsahannya, kesahannya nikah kita, ya. Jadi hati-hati nih Pak, ya. Menikah ini betul-betul nanti kita tunaikan rukun-rukunnya, baru sah nikah kita, ya. Nah, begitu juga ada menikah belum sampai masa iddahnya, ya. Ada perempuan tercerai, belum sampai masa iddahnya, itu kan masa iddahnya itu kan 3 bulan. Bagi yang bercerai hidup, ya, 3 bulan. Kalau belum sampai 3 bulan dia kawin, haram punya, ya. Kalau laki-laki tidak apa-apa, bercerai hari ini bisa kawin besok, atau bercerai pagi ini dia bisa kawin sorenya, ataupun dia bisa kawin tanpa cerai, ya. Kalau perempuan tidak bisa, harus memang 3 bulan plus 1 hari ke tambahnya, supaya betul-betul bersih, ya. Kalau iddahnya orang meninggal ke istrinya, kapan meninggal ke suaminya, kapan istrinya baru bisa kawin, nanti, ya, 4 bulan 10 hari, ya. Jadi 4 bulan nih, 4 aja nih. Kalau ada yang datang dia bilang tunggu dulu, nanti bisa sampai 4 bulan 10 hari baru bisa diterima. Kalau laki-laki tidak ada masa iddahnya, ya. Biar ada istrinya, ya, tidak ada iddahnya, ya. Kenapa begitu? Kalau begitu Allah tidak adil, ya. Ada perhitungannya. Kalau perempuan itu menyimpan, kalau laki-laki itu memberi, ya. Perempuan itu yang ditakutkan kan, yang diperhitungkan agama itu kesuciannya. Jadi kalau orang bercerai hidup, betul-betul nanti 3 kali masa iddah, ya. Salah satu kuru kata Al-Quran, ya. Itu salah satu kuru sama dengan 3 bulan, ya. 3 bulan, nanti betul-betul 3 bulan kemudian baru betul-betul itu tidak ada lagi di dalam rahim perempuan itu tidak ada lagi suci, ya. Itu. Kalau laki-laki tidak ada rahimnya, ya. Kapan laki-laki juga diinginkan dikasih masa iddah, maka, ya, nanti punya rahim baru bisa. Selama tidak ada rahimnya, tidak ada masa iddahnya. Jadi yang punya rahim saja itu yang punya masa iddah. Iya. Saya kira itu aja Pak Lurah, tambahan dari saya.
Ya itulah tadi tambahan dari Pak KUA sama Pak Ustaz. Jadi baru-baru kita sama-sama dengar bahwa kalau laki-laki agak mudah, kalau perempuan agak berat. Dan itu juga kalau lagi ke yang sesi kedua pelatihan penyelenggaraan jenazah.